Ini tenan di area tengah aja nih, di area depan nih. Tuh di area yang dekat. Pokoknya masih ada depan deh. Ini tenannya udah pada tutup. Ya, meski di jagat politik Indonesia ini, nama keluarga Jokowi masih menjual. Tapi hal itu belum tentu berlaku di sektor lain. Buktinya ini, salah satu bukti, usaha yang dirintis Raffi Ahmad sama Kaisang, bisnis kuliner Rans Nusantara hebat, roboh, tutup. Meski usianya belum genap setahun loh itu. Usaha yang kabarnya melibatkan ratusan UMKM ini nggak bisa tahan lama. Malah kata berbagai netizen, usianya itu hanya 3-4 bulan. Sudah pada sepi. Padahal bisnis itu bukan bisnis sembarangan loh. Lo ngelihat lokasi sama lulusannya, pasti digarap serius banget. Dengan biaya yang cukup besar. Tapi ya roboh. Siapa sih yang nggak kenal sama Raffi Ahmad itu? Jabatannya utusan khusus presiden, artis, anak milenial dengan kekayaan yang fantastis. Masa iya buka bisnis kuliner setahun bertahan saja tidak bisa, terus bubruk. Apalagi kita tahu ini, Kaisang juga bukan pemain baru di bisnis makanan. Sebagai anak presiden, sebelumnya punya berbagai produk yang bergerak di makanan. Loh, apa faktor yang membuat bisnis milik kedua pesohor itu gulung tikar? Dan cepat gulung tikar lebih awal. Ya mungkin saja ini. Orang-orang yang tahu info tentang ini, utamanya yang di kawasan SCBD, males juga itu meramaikan sentra kuliner itu. Karena sudah tahu siapa mereka. Bisnis bersama Raffi sama Kaisang ini bukan yang pertama kali. Sebab sebelumnya ada usaha-usaha lain milik Raffi. Bungsu Presiden ke-7 itu masuk sebagai pemodal. Lalu sepertinya suami Erina Gudono itu tahu, ini Raffi ini masih menguntungkan kalau diajak kerjasama. Namanya masih layak jual mungkin dalam pikiran dia begitu. Lah sedangkan Raffi yang ngerti banget, dirinya itu selalu mendatangkan cuan. Jadi apapun bisa dibisniskan, sehingga harapannya usaha apapun pasti akan laris jalan. Ternyata ya bubruk. Lo gabungan GK hebat ke Rans untuk membuka pusat kuliner bagi UMKM. Ini menarik sebenarnya. Setidaknya turut membantu program pemerintah mengangkat kelas UMKM ke level yang lebih tinggi. Dan yang diajak berkolaborasi itu bukan orang sembarangan. Raffi tidak hanya melibatkan Kaisang loh. Ada juga itu Sinar Masland. Perusahaan gede itu yang bergerak di sektor properti. Nah, pada Maret tahun lalu, Rans Nusantara Hebat itu diresmikan. Kawasan bisnis atau pusat kuliner. Loh, kalau melihat pihak-pihak yang bergabung, lantas luasan lokasi mencapai 2 hektar. Belum lagi yang jualan tembus 120-an pedagang. Gede banget itu. Pelaku usaha yang bisa jualan melewati tahap kurasi, standar mutu maupun layanan. Semua sudah teruji. Tentu dari ratusan itu nggak ada yang jualannya sama itu, beda-beda kecuali mungkin minuman. Dari menu-menu yang ditawarkan itu, menu Nusantara yang pasti kualitasnya dan rasa bisa dipertanggungjawabkan. Tapi apa kenyataannya? Bubruk. Sama seperti sepinya Rans Nusantara Hebat. Eksistensi PSI, Partai Mawar Pink itu, kok ya sudah nggak terlihat lagi. Kan mereka punya kader-kader yang jadi wakil rakyat di DPRD. Kok nggak ada suaranya? Apa suara anggota Dewan dari PSI ikutan nggak terdengar kayak suara ketua umumnya itu? Ambles bumi. Wah, usaha atau bisnis dan partai yang dimiliki Kaisang, nasibnya sama saja. Lah klub bal-balane Kaisang itu Persis Solo, yo sepi dari kemenangan juga. Digaji Pauro pemain. Loh, dengan lahan yang luas, kembali ke Rans Nusantara Hebat, itu harusnya prospektif banget. Bisa menampung lebih dari 2.000 konsumen loh, dalam setiap event acara.
sebuah kawasan baru yang menarik dari sisi bisnis. Harusnya dilihat dari kalkulasi normal, bertahan di 2 tahun itu bukan masalah yang berat, harusnya itu. Tapi kenyataannya apa? Malah berkebalikan, justru merosot drastis pengunjungnya. Ya mungkin sudah mulai paham rakyat ini. Berkurang signifikan dalam waktu singkat. Bisa jadi rakyat Indonesia wis jengah, wis paham, wis ngerti. Sekarang melihat beda. Rakyat mungkin mikirnya lain. Tidak seperti yang dipikirkan para pemilik Rans Nusantara hebat. Seolah-olah nama Raffi dan nama Kaisang bisa menjual di tengah-tengah masyarakat. Tapi ternyata masyarakat sudah paham. Lawang keduanya itu punya bisnis yang hanya buat nambah kekayaan aja. Nggak serius digarap. Dia udah nggak butuh duit. Ya paling datang lihat-lihat apa saja yang disajikan, diresmikan, ya sudah. Pengelolanya biar dikendalikan sama orang-orang yang ngurus. Nah, operasionalnya bisa jadi nggak dipantau rutin, nggak diperhatikan. Apakah makin sepi, berkurang penghuninya atau enggak? Dan berkurang kan mestinya owner melakukan sesuatu enggak? Atau biar nggak tambah sedikit yang ke sana, bagaimana caranya? Nah, akhirnya masyarakat jadi paham. Mereka sudah nggak punya butuh duit. Akhirnya masyarakat yang paling-paling kita yang diakalin. Nah, memang sebagai pengusaha, baik Raffi maupun Kaisang adalah individu yang kerjaannya utama bukan di bisnis kuliner. Om Begawan tidak nyebut salah, tidak ada yang keliru. Tapi keduanya kemudian memanfaatkan semua potensi, asal ada peluang ambil. Iya, kan ya nggak benar juga kalau seperti itu. Apalagi yang keluarganya Jokowi, bisnis kuliner ya sekedar masa lalu. Dulu memang awal dikenal Gibran atau Kaisang pada punya usaha kuliner. Tapi kan sejak pada tertarik politik, cari duit lebih gampang itu. Sudah tidak disentuh lagi bisnis kuliner ya. Mana tuh bisnis-bisnis kuliner yang mereka sekarang itu? Nggak ada. Bertahan nggak, tambah gede nggak. Atau semua ekspansi ke Eropa. Nggak ada. Kan kita tahu sendiri, semua bisnis anak Jokowi kayaknya semua tinggal kenangan. Masa lalu aja. Yang barangkali masih bertahan ya Cilipari, bisnis catering, karena dijalankan oleh keluarganya mungkin di Solo sana. Penyedia jasa kuliner, acara manten-mantenan itu. Karena kebetulan paketan sama sewa gedungnya jadi satu. Gedungnya Pak Jokowi, Geraha Sabha Buana itu pun mungkin nggak diurus serius. Terus diserahkan ke pengelola sendiri. Karena nyari duit di dunia politik lebih gampang bagi dia. Ada tambang, ada macam-macam. Dan bisnis yang dulu sempat dibanggakan sama Jokowi. Waktu dia presiden, katanya keuntungannya lebih gede dibandingkan bisnis mebel milik Jokowi. Yang dirintis puluhan tahun loh. Nah sekarang gimana? Buktinya Kaisang sama Raffi bangun bisnis kuliner di SCBD. Ya belum ada setahun bubruk, gulung tikar. Ada yang bilang sih mau ganti konsep. Oh beneran nih ganti konsep. Atau itu hanya alasan dalih aja biar nggak terkesan nggak prospektif, dikira masih dibenahi atau mungkin apa, padahal ya sudah enggak, sudah tutup itu. Baik Raffi maupun Kaisang termasuk Gibran juga punya usaha kuliner atau lainnya, nggak semua jalan kok, malah banyak yang sudah tutup, sudah gulung tikar. Nah kita mesti rakyat kecil, bukan siapa-siapa, gak punya bisnis gede kayak mereka. Paham banget tuh. Para politisi, apalagi politisi muda, buka bisnis tuh ya hanya buat sampingan, buat jagan-jagan, malah ada omongan-omongan. Banyak bisnis tuh hanya untuk kedok saja. Kedok apa? Kedok dari money laundry. Itu banyak yang mengatakan seperti itu. Nutupi kejahatan korupsi, banyak. Atau buat menyembunyikan kewajiban pajak. Ya banyak, entahlah itu. Om Begawan sendiri yang punya usaha kecil-kecilan, duwe bisnis, tapi kan kelasnya belum kayak mereka. Ya, bisnis kuliner yang kecil-kecilan itu bisa menghidupi keluarga. Apalagi yang punya Raffi sama Kaisang. Nggak mikir keuntungannya seberapa. Bisa 12 keturunan nggak habis. Tapi ternyata apa? Ya bubrok. Mereka butuhnya tuh eksis, diakui. Selalu berkibar namanya. Dan belum tentu juga bisnis itu mendatangkan laba beneran bagi dia. Anak-anak muda itu memang butuh pengakuan. Butuh dianggap sukses.
Meski kadang bisnisnya ya masih teko rugi. Lah menurut Begawan, Kaisang sama Gibran itu nggak bisa lagi disebut sebagai pengusaha. Mereka itu jadi politisi. Yang dulu katanya tidak mau masuk ke politisi. Omong tok. Yang dipikir dan dijalankan sekarang memang urusannya politik. Nah, cek saja. Apa sih bisnis mereka yang masih bertahan? Karena bagi dia sekarang politik lebih gampang untuk mengumpulkan cuan, untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Faktanya seperti itu. Sekarang ginilah, mau disebut mereka pengusaha, coba tanya mereka, usaha yang masih rutin, produksi, dodolan, yang masih muter jalan, dan masih prospektif, masih punya kekuatan bisnis, kan harus nggak ada. Usaha tambak udang Kaisang di Jawa Timur, yo rugi. Ruginya tembus 210 miliar, itu banyak. Tak kira misalnya punya Gibran, ada Cilipari dibandingkan kerjaan sebagai wapres, kan pendapatannya nggak sebanding itu. Mungkin keuntungan Cilipari mesti buat rakyat gede, bagi Gibran tidak seberapa. Nah, bisnis milik kakak adik putra presiden selain catering, wis ra enek kabeh sing ketok. Mulai dari sang pisang, ternak kopi, markobar, gula, itu ya makanan. Untuk yang clothing line bernama Sang Jawas dengan lambang cepong itu, gak kedengeran lah gitu. Emang ada yang pernah tahu merek atau produk kaos yang sempat jadi buruan anak-anak milenial atau Gen Z? Ya bagaimana? Ada yang ngerti nggak? Coba cari di aplikasi jualan, masih eksis nggak? Nggak ada. Terus ada juga itu aplikasi Madyang. Ini buat menjembatani ibu-ibu yang punya skill memasak dengan yang minat sama masakannya. Kalau kayak aplikasi yang lain, kan niatnya memang jualan. Bedanya nih aplikasi Madyang ini, dia tidak jualan harian. Maksudnya pelanggannya itu ya tertentu saja. Nih yo nasibnya bodoh. Renek ceritane. Lalu Begawan cari di Play Store nggak ada lagi. Nek tak baca kabeh, saya capek. Nek diruti golek data wis repot. Ya memang lah, mesti kita tanya. Kita perlu bertanya. Kok Kok yang ada duitnya aja? Kok cemepak terus gitu loh. Itulah bagi kita rakyat jelata, wong biasa nek berniat seperti itu kan harusnya kan menyiapkan modal sendiri, berkreasi sendiri, semangat dodola dan promosi sendiri. Nah, nek mau ngajukan pinjaman ke bank, mesti ada agungan sertifikat. Ya, randuwe ya kadang SK pegawai, BPKB ya. Malah lemah warisan dilebokke bank biar kita bisa punya usaha. Seberat itu, kawan. Tapi mereka enggak. Sepertinya apa-apa udah cemepat duit itu. Loh, kelasnya Raffi Ahmad, Gibran, Kaisang sudah enggak begitu. Berbeda dengan kita. Mereka itu paling didatangi orang, punya usaha atau mau buka usaha. Semua komplit dari yang punya usaha ini. Ngajak Raffi, Kaisang sama Gibran gabung. Supaya mereka menjual namanya. Ketika orang itu diajak ya tanpa udu, alias nyetor berapa gitu, enggak perlu. Lawang nama mereka saja wis menjual kok katanya. Artinya keterlibatan mereka di berbagai usaha atau bisnis sebenarnya pakai duit pribadi atau tidak. Yang tahu ya mereka sama yang ngajak buka usaha. Nah karena gini, nek ngajak artis atau anak presiden, peluang tumbuhnya cepat. Perkiraan mereka para pengusaha itu perputaran omsetnya tinggi, otomatis balik modalnya cepat. Oh, penting anggere mereka bersedia dijak launching lah, buka opening, teko acara peluncuran usaha. Ada Raffi, ada Gibran, ada Kaisang, posting di medsos sesekali itu lebih dari cukup. Kelasnya mereka wes gak gelem dibayar endorse sekali atau dua kali mengiklankan enggak. Gak butuh dibayar buat mengiklankan, tapi dikasih saham 10 hingga 40%. Karena nama mereka menjual. Nah, para pengusaha kakap itu ngerti dan jeli memanfaatkan yang kayak ginian. Tinggal mereka tetep gak kerjasamanya. Karena yang berani ngasih saham 40% belum tentu di real segitu. Ke artis atau orang yang mau dikasih saham cuma-cuma. Nyebutnya 40%. Tapi di internal perusahaan, padahal dicatat paling ya berapa lah, 15 atau 20%.
Itulah dunia bisnis. Dunia usaha yang seringkali maksudnya artis atau anak pejabat bikin harga produk jadi lebih mahal. Dan rakyat sekarang menggeh-menggeh. Strategi pemasaran mesti jitu. Boleh, wajar, harus pas. Agar produksinya tetap laku. Mungkin saja sebenarnya produk-produk yang dijual sama Raffi, Gibran, dan Kaisang harganya lebih mahal 30-40% dari harga sesungguhnya. Lah nek bisnisnya kita rakyat jelata. Ojo meneh pilih gandeng artis wana wali kota. Kadang ameng ngendos di Telegram aja gak kuat bayar kok. Nah, ini bedanya kelas-kelas mereka dengan kita sebagai pengusaha-pengusaha kecil. Apalagi mereka sekarang sudah masuk dalam dunia politik yang lebih gampang cari cuan daripada jadi pengusaha. Oke ya, salam Begawan, salam Ngompol, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Dadah.